itu semuanya bisa melewati seperti Ya, yang dilakukan si Ayu Butet gitu. Medannya cukup luar biasa gitu. Nah, untuk gajinya kalau saya dengar dari keterangan dari Butet kemarin memang sama persis gitu, nggak ada beda. Cuman lokasinya mungkin siapa sih yang nggak mau kerja di kota gitu? Pasti semuanya mau kerja di kota. Akses yang cukup, internet yang bagus, jalan yang bagus, pasti semuanya berharga. Halo, selamat siang sahabat Merdeka dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Ermol TV Bengkulu. Hari ini kita kedatangan tamu spesial di studio Ermol TV Bengkulu, yang mana beberapa hari lalu nama dan karyanya sempat booming dan viral di Provinsi Bengkulu. Salah satu wartawan Provinsi Bengkulu yang juga memenangkan lomba karya jurnalistik di tingkat nasional. Nah, mau tahu siapa yang akan kita undang di Ermol TV Bengkulu? Kita sudah kedatangan Kak Alexander. Halo, selamat siang Kak Alex. Halo, selamat siang. Sehat? Sehat lah. Puasa hari ini ya? Alhamdulillah puasa. Oke, sahabat Merdeka, sedikit cerita bahwa Kak Alex ini adalah salah satu wartawan dari Ermol Bengkulu yang menjadi reporter di Kabupaten Lebong. Beliau ini beberapa hari lalu sempat mengikuti lomba karya jurnalistik yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Indonesia dan UNICEF, yang kemudian memenangkan lomba karya tulis tersebut dan menjadi salah satu karya terbaik di tingkat nasional, yaitu dengan judul beritanya Bidang Penakluk Kritis Sebelah ya? Oke. Kak, boleh sedikit sharing dengan sahabat Merdeka di rumah dan dimanapun berada, gimana nih awal dari pembuatan karya jurnalistik ini? Awal bisa mengikuti lombanya, kemudian sampai memenangkan gitu. Jadi untuk seluruh kegiatan itu ya, apalagi soal seperti ajang penulisan kayak itu, semuanya kan diawali dengan niat, termasuk berita-berita biasa yang sering kita tulis setiap harinya. Itu semuanya pasti kita berawal dari niat dulu kan, niat, terus ketika memang ada niat baru kita kerjakan kayak gitu. Nah, jadi dulu saya ingin cerita sedikit kan, berawal dari awal mulanya saya masuk ke ajang ini, awalnya belum masuk ke ajang ke perlombaan, tapi waktu itu tuh ada kegiatan fellowship yang diselenggarakan sama Aji sama bekerja sama dengan UNICEF waktu itu pada bulan November kalau nggak salah. Nah, di situ ada informasi untuk untuk teman-teman siapa yang mau ikut gitu untuk fellowship beasiswa jurnalistik ya itu. Nah, di situ karena saya melihat isu yang diangkat juga tentang anak gitu kan, saya tertarik gitu. Karena memang kita kan juga sama-sama tahu gitu, untuk penulisan soal anak gitu, termasuk aturan-aturan kode etik tentang pedoman anak, kita semuanya belum terlalu menguasai gitu. Akhirnya saya berpikir ya udah saya ikut aja itu untuk mengikuti fellowship itu. Nah, waktu itu kita diminta itu meringkas gitu semacam isi kerangka berita kayak gitu. Nah, itu disuruh dikirim ke via daring gitu waktu itu. Nah, disuruh kirim untuk meringkas apa sih alasan kita ingin ikut fellowship ini kayak gitu. Nah, waktu itu saya tulis ringkasan itu. Tema yang saya angkat waktu itu soal imunisasi MR. Nah, waktu itu kan memang ada gejolak antara pro dan kontra antara imunisasi. Akhirnya saya juga menulis bagaimana perkembangan imunisasi di daerah gitu. Nah, semua karya jurnalistik yang saya tulis selama ini soal imunisasi saya rangkum jadi satu gitu. Terus saya kirim. Nah, ada beberapa teman saya di daerah di Bengkulu khususnya itu. Nah, ada juga yang ikut, namun juga waktu itu dia kabar nggak ada informasi lebih lanjut. Nah, saya kaget waktu itu. Waktu itu saya mendapat pesan via Gmail bulan November waktu itu. Nah, saya disuruh hadir, kalau nggak salah tanggalnya saya lupa persis itu, pokoknya bulan November. Nah, itu untuk hadir di Hotel Partison di Jakarta, salah satu hotel itu di Jakarta, untuk mengikuti fellowship itu. Nah, itu diselenggarakan sekitar 2 hari kalau nggak saya 2 hari. Nah, itu yang diundang itu ada sekitar 40 jurnalis. Cukup banyak ya berarti ya? Ya, 40 jurnalis yang dinyatakan lolos waktu itu mengikuti fellowship. Jadi ada 40 jurnalis dari 23 provinsi.
Nah saya sendiri alhamdulillah pada waktu itu dikasih kesempatan untuk hadir waktu itu kan. Nah ketika kita mengikuti Polisi banyak sekali materi yang saya dapat, terutama tentang penulisan soal anak, isu anak, mengapa penting soal mengangkat tema tentang dunia kesehatan, semuanya dijelaskan karena materi yang diundang waktu pemateri yang hadir pada itu juga luar biasa kayak gitu. Baik dari AJI, UNICEF, termasuk dari Kementerian Kesehatan waktu itu. Nah kita dibekali waktu itu selama 2 hari gitu mengenai materi-materi tentang imunisasi, mengenai tentang anak, termasuk di dunia kesehatan. Nah di situ juga kita dibekali soal pedoman penulisan tentang anak. Nah selama berhari-hari itu kita setelah kita selesai mengikuti pembekalan, nah kita diminta untuk mengusulkan semacam proposal jurnalistik kayak itu. Nah waktu itu dari sekitar 40-an kalau nggak salah, 40-an jurnalis itu menuliskan mengusulkan dengan panitia. Alhamdulillah waktu itu yang diambil cuma 10 jurnalis waktu fellowship gitu. Jadi 10 jurnalis itu akhirnya lolos untuk mengikuti beasiswa, mendapatkan beasiswa jurnalistik itu. Jadi ada 10 orang waktu itu. Nah kita diminta untuk melaksanakan beasiswa peliputan TI di daerah masing-masing dengan catatan nanti diserahkan lagi sama panitia gitu. Nah, di situ memang ada kontrak antara AJI, UNICEF dengan para jurnalisnya gitu. Alhamdulillah waktu itu saya juga sudah menandatangani kontrak ya, ada 10 jurnalis waktu itu. Nah, jadi diberi kesempatan waktu itu untuk mengikuti itu memang setiap 5 jurnalis itu ada 1 mentor. Jadi 10 orang yang lolos mendapatkan beasiswa tadi itu ada 1 mentor. Nah, saya sendiri waktu itu mentor saya kebetulan Mas Wawan itu dari ABK Kompas. Nah, saya dimentor selama sekitar sebulan kayak gitu untuk menyelesaikan penulisan yang saya usulkan. Nah, kebetulan tema yang saya ambil waktu itu perjalanan dari si Bidan Butet ini. Nah, beliau juga saya dapat informasi dari kebetulan waktu itu Pak Kadis Kesehatan Pak Rahman, juga Pak Kepala Puskesmas, ternyata ada seorang bidan di situ namanya Butet. Seperti teman-teman sudah baca gitu kan di beritanya juga gitu. Ternyata bidan ini selama 8,5 tahun mengabdi di Sungai Lisai. Nah saya juga pernah waktu tahun berapa saya lupa, itu sekitar 2016 atau 2017 saya pernah ke sana gitu. Memang medannya cukup berat dan belantara. Nah jadi akhirnya saya tulis sesuai dengan apa yang disampaikan dengan Butet, termasuk dengan beberapa tambahan narsum gitu. Jadi ketika itu tulisan tentang perjuangan seorang bidan di memberikan pelayanan imunisasi kepada anak-anak di pedalaman itu saya tuliskan gitu. Dan alhamdulillah selesai itu. Nah ketika itu selesai kebetulan ada kegiatan perlombaan gitu, ajang nasional itu yang diperlombakan sama si UNICEF sama AJI dalam memperingati Pekan Dunia Imunisasi. Nah menurut saya kan saya ini sudah nulis jauh gitu. Nah kenapa saya tidak lombakan saja ini tulisan yang saya buat selama ini gitu. Akhirnya saya memperlombakan tulisan itu di kegiatan kemarin. Oke, sahabat Merdeka cukup panjang jawaban Kak Alek. Tapi ada sedikit yang saya tangkap dari 40 jurnalis yang ikut dalam perlombaan itu. Salah satunya adalah Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Kak Alek sendiri. Salah satu perwakilan Provinsi Bengkulu yang bersaing bersama dengan wartawan nasional yang tentunya udah senior semua berarti itu ya Kak ya? Kalau menurut saya memang senior semuanya itu. Emang pada ini kalau untuk bahasan penulisan mereka udah luar biasa. Saya banyak belajar dari mereka juga kayak. Ada rasa minder nggak pertama kali bergabung sama wartawan-wartawan senior nasional pula, sedangkan kita dari provinsi yang sedikit kecil gitu kan, dan kita juga dari kabupaten berangkat ke sana. Nah jadi memang untuk berangkatan sendiri ya itu memang dibiayai sama panitia semua biaya akomodasi termasuk penginapan waktu pelatihan beasiswa, termasuk teman-teman turun ke lapangan itu juga ada akomodasinya dari teman-teman AJI dan UNICEF. Nah jadi selama melakukan karya jurnalistik ini semuanya biayanya gratis ditanggung sama mereka gitu.
Nah memang waktu awal itu memang minder ya, karena saya juga kan dari kampung gitu kan. Kampung tiba-tiba ke ibu kota gitu menghadapi ya wartawan-wartawan luar biasa, media-medianya juga ternama gitu di Indonesia itu. Awalnya saya memang sedikit minder gitu, tapi karena saya memiliki sifat yang memang nggak cukup puas gitu, nggak cepat puas gitu, memang mau belajar gitu. Saya waktu itu mengikutinya dengan serius, bahwa saya ingin belajar, tujuan saya ke sana itu belajar gitu, karena beasiswa tadi kan, belajar bukan untuk menjadi pemenang gitu, saya ke sana memang untuk belajar gitu. Nah waktu ketika diundangkan, saya nggak pernah, termasuk pengumuman penghargaan, saya nggak pernah mau cari tahu kapan pengumuman, kapan itu, enggak. Saya cukup ini ada cerita dari Lebong, khususnya Desa Sungai Lisai. Ada salah satu bidan yang menginspirasi kita gitu. Nah kita kan juga sama tahu belum tentu semuanya bisa melewati seperti yang dilakukan si Ayu Butet gitu. Medannya cukup luar biasa gitu. Untuk gajinya, kalau saya dengar dari keterangan dari Butet kemarin, memang sama persis gitu, nggak ada beda. Cuma lokasinya mungkin siapa sih yang nggak mau kerja di kota gitu? Pasti semuanya mau kerja di kota. Akses yang cukup, internet yang bagus, jalan yang bagus, pasti semuanya berharap itu. Nah si Butet beda. Nah, dia bekerja sesuai hati nurani, dan memang untuk menjalankan profesi dia sebagai bidan. Nah di Lebong itu kebetulan ada Desa Sungai Lisai itu lokasi jarak antara puskesmas dengan desa itu juga cukup jauh, jalan kaki sekitar 4 jam 5 jam. Itu untuk orang yang normal. Jadi sudah 8,5 tahun ini si Butet ini memang luar biasa menurut saya. Kenapa saya bilang gitu? Selama bertahun-tahun dia jalan kakinya sudah cukup bisa dihitung berapa ratusan kilometer dia jalan kaki itu. Akhirnya saya tertarik untuk mengangkat soal dia gitu. Oke, sahabat Merdeka, mungkin masih banyak yang ingin kita tanyakan untuk bersama dengan Kak Alik ini ya. Menariknya, walaupun kita dari kampung, tapi kegigihan itu sangat luar biasa sekali ya. Karena nggak ada rasa minder, dan karena niatnya itu dari awal memang mau belajar. Intinya mau belajar, kita jangan puas diri. Kenapa saya bilang begitu? Saya pun walaupun diberikan dipercayakan sama teman-teman pusat seperti ini, saya nggak puas. Saya masih akan terus belajar gitu. Karena memang tujuan dari saya itu yang menulis. Menulis dalam artian apa sih yang bisa kita lakukan? Ya udah, kalau memang kita bergerak di bidang jurnalistik, ya udah kita menulis aja gitu. Nah akhirnya saya setelah menulis tentang si Butet itu kemarin ya, sekitar tanggal berapa itu, sekitar 4 hari sebelum perayaan hari ulang tahun Ermong gitu. Nah saya mendapat pesan via email, maksud saya sekitar seminggu yang lalu apa 2 minggu, lupa saya. Nah jadi ada yang WA saya gitu, teman-teman dari panitia, dia minta foto saya gitu. Kalau bisa nggak dikirim via Gmail, dia nggak ada sepatah pun bilang untuk apa, itu nggak ada. Nah, terus dia juga nelpon saya waktu itu, selama ini ikut ini apa sih ininya, motivasinya gitu. Ditanya gitu, seperti diwawancara juga gitu. Nah jadi ketika itu saya kirim foto, nah sekitar 4 hari sebelumnya, sebelum pengumuman, saya dapat pesan untuk mengikuti seminar yang diselenggarakan sama Kemenkes, Kemenkes yang didukung WHO waktu itu. Nah, katanya ada pengumuman yang akan diumumkan oleh pihak dari AJI dan UNICEF setelah seminar itu berlangsung. Jadi karena saya dari awal saya nggak menargetkan menang gitu ya, jadi saya coba saya ikuti gitu. Alhamdulillah setelah saya ikuti, ternyata banyak teman saya karena memang waktu itu kan via daring tuh, jadi sinyalnya agak susah gitu kan. Saya nggak merasa waktu itu menang kayak gitu. Nah tapi ada teman-teman waktu itu tuh, si Padia dari Wartawan Tirto sama Mbak Dewi CNN TV Bali, dia bertugas di Bali. Nah dia waktu itu kebetulan teman saya waktu mengikuti polisi sekitar 40 orang tadi. Yeah. Nah 40 orang tadi selamat
Mas Alek kiranya selama udah tuh ada juga video selama apa saya bilang gitu kan. Saya nggak tahu itu. Nah coba dilihat lagi di streaming. Akhirnya saya tanya sama panitia ada nggak di share ulangnya. Akhirnya dikirim di video. Video menyatakan bahwa alhamdulillah karya cerita si Ibu Ted ini memang menginspirasi gitu. Berarti memang sebelumnya nggak tahu kalau misalnya bakalan menang, kemudian dimintai foto itu untuk dalam video gitu, nggak tahu berarti? Nggak tahu, saya cuma kirim aja ini. Saya kirim aja foto saya yang paling ganteng gitu. Itu saya kirim gitu. Nah jadi waktu itu tuh alhamdulillah dikasih kesempatan. Tapi saya sejak awal saya bilang saya nggak mengejar untuk menang. Saya untuk belajar, mengenal teman-teman di jurnalis-jurnalis hebat di luar aja luar biasa. Jadi waktu itu disebutkan sama teman-teman panitia itu selamat katanya dari 413 karya. 400-an ya? 413 karya se-Indonesia. Luar biasa. Ada 413 karya itu tuh didaftarkan terakhir itu Februari 2020. Nah, alhamdulillah ada 8 orang yang dikategorikan menang waktu itu. Kategori cetak dan online itu ada 2, suara.com dan Ermol sendiri, saya sendiri waktu itu. Nah, untuk TV kebetulan waktu itu ada dari CNN. Untuk kategori TV ada dari CNN dan Jawa Post TV gitu. Nah, untuk foto, kategori foto ada Media Indonesia Group Metro gitu ya. Nah, terus ada juga banyak, pokoknya ada 8 gitu dari 4 kategori. Sahabat Merdeka, selain Kak Alek ini menjadi salah satu pemenang dalam special mention karya jurnalistik yang diselenggarakan oleh AJI dan UNICEF, kabar terbarunya Kak Alek ini juga salah satu menjadi peserta teraktif. Benar itu? Ya, waktu fellowship gitu ya, waktu 40 jurnalis yang saya bilang di awal tadi mengikuti beasiswa. Jadi waktu itu tuh kita diberi pemahaman gitu mengenai dunia kesehatan, mengenai imunisasi, termasuk pentingnya kita menjaga hak-hak anak, itu semuanya dijelaskan. Waktu itu karena saya kan sejak awal saya bilang saya ingin belajar gitu. Jadi memang saya sering komunikasi dengan para narasumber gitu. Nah, akhirnya waktu di akhir acara saya ada 3 orang waktu itu terpilih sebagai jurnalis paling aktif dalam acara itu, yaitu dari teman saya sendiri ada Muhammad Musron itu dari Kompas TV. Nah, terus ada Padia dari Tito, dan alhamdulillah saya sendiri waktu itu. Dia ada 3 orang yang waktu itu dibilang peserta paling aktif. Cukup luar biasa sekali ya prestasi yang diraih oleh Kak Alek ini. Tapi kita coba korek sedikit lagi. Apa nih kesulitan selama proses pembuatan karya jurnalistik yang akan dilombakan? Karena sebelumnya setelah mengikuti fellowship itu kan kembali lagi ke daerah. Kemudian melakukan peliputan proposal yang kita ajukan tadi kayak gitu. Boleh diceritain dari awal nih ngikutin si Butet Ibidan yang Penakluk Kerinci itu gimana sih, suka dukanya gimana? Kesulitannya memang ada gitu. Nah, kita kan juga media harian nih. Nah, selain dari fellowship tadi, kita juga harus membuat berita, tugas kita, kewajiban kita kayak gitu per hari gitu kan, di mana ada 5 berita gitu kan, harus dipublish setiap hari kayak gitu. Nah, jadi waktu berjalan memang kesulitannya pembagian waktu. Itu catatan paling pembagian waktu, di mana saya harus beradaptasi antara kerja kewajiban saya tiap hari sudah itu. Terus juga harus ke lokasi. Banyak narasumber yang saya temui waktu itu. Mulai dari Butet, terus ada juga dari kesehatan, dinas kesehatan. Sudah itu ada dari Sungai Lisai waktu itu, Kades Sungai Lisai, termasuk warga Sungai Lisai, dan juga dari MUI. Karena memang waktu itu tuh imunisasi itu ada sedikit penolakan dan akhirnya disetujui. Gitu. Nah, jadi memang isu-isu yang diangkat itu juga luar biasa gitu. Ya, jadi ada banyak narasumber yang harus saya temui dan lokasinya pun jauh-jauh gitu. Ada yang dari Sungai Lisa, ada yang dari Puskesmas Ketenong, ada yang dari dari kesehatan, ada yang dari. Jadi waktunya juga cukup jauh gitu untuk saya menyelesaikan tulisan itu. Gitu. Nah, palingan kesulitannya di pembagian waktu itu aja. Sebenarnya kita lihat kembali lagi kita lihat video dan
dari karya tulisnya Kak Alex sendiri, kita lihat medan yang ditempuh dari Kak Alex sendiri mengikuti bidan itu juga cukup luar biasa ekstrim. Ya. Luar biasa ekstrim. Ada hujan, becek gitu ya, lumpur kayak gitu, luar biasa sekali. Bisa diikutin ya teman-teman semua. Sangat luar biasa sekali ini. Dan si bidan sendiri itu dalam sehari-hari memang jarak tempuh yang itu memang dilakukan sejauh itu gitu. Ya, jadi sekarang ini kan sudah bagus ya jalan. Sudah bagus. Sekarang ada pembukaan jalan yang dibangun oleh Pemkab Lombok itu melalui TMMD. Jadi jalan itu sekarang sudah ada jalur khusus. Oh, sudah ada jalur. Nah, sebelumnya memang kesulitan dia harus jalan kaki gitu, melewati sungai, terus jalan lagi masuk rimba, ulang sungai. Jadi banyak sekali tantangan gitu. Mulai dari hujan gitu. Mereka kan sering kadang basah di jalan kayak itu. Nah, waktu itu kendaraan belum bisa masuk, kendaraan motor itu. Nah, sekarang kan sudah bisa. Tapi tetap lokasinya juga ekstrim gitu, bertebing. Walaupun sekarang itu tuh sudah ada akses jalan yang sudah dibuka, tapi jalan juga masih cukup ekstrim gitu. Apalagi seorang wanita kan. Kita tahu kan juga bidan ini kan juga seorang wanita gitu. Juga lokasinya juga masih di hutan gitu. Jadi menurut saya tetap saja itu ekstrim. Oke, sahabat Ermol, kisah atau cerita yang diceritain oleh Kak Alex ini sungguh sangat luar biasa, menginspirasi. Tapi kita minta satu pesan deh dari Kak Alex, mungkin bisa lebih memotivasi lagi anak-anak muda di Bengkulu biar mau selalu terus berkarya, walaupun lewat apapun itu ya, misalnya dari tulisan, video ataupun apa. Mungkin boleh nih Kak, motivasi untuk anak-anak muda Bengkulu untuk terus berkarya gimana? Intinya rendah hati. Rendah hati guys. Rendah hati, terus juga jangan puas belajar gitu. Tetap ingin belajar. Terus terima masukan semua orang kayak itu. Kalau memang itu memang bagus untuk karya jurnalistik ya kita terima. Nah, intinya lebih saya pikirnya jangan cepat puas lah itu. Walaupun dalam kondisi apapun kita harus tetap berkarya kayak itu. Karena memang jurnalistik ini kan memang sangat penting sekarang ini. Teman-teman kan juga pada tahu gitu pentingnya jurnalistik saat ini. Nah, jadi banyak angel-angel yang memang bisa diangkat di daerah. Cuman mungkin butuh waktu kayak itu. Dan itu mungkin sebagai penyemangat kita juga gitu. Seperti kegiatan-kegiatan kemarin sebenarnya itu penyemangat kita untuk tetap memberi kontribusi kayak itu. Seperti kembali seperti pesan Pak Gub tadi gitu. Memang tetap jurnalistik juga harus berprestasi ya. Oh iya, Kak Alex ini juga ternyata mendapatkan apresiasi langsung dari Gubernur Bengkulu Rahidin Marsya yang diundang langsung. Iya, alhamdulillah tadi diundang gitu. Saya kemarin dapat kabar dari Indret kan, Nek bisa Bengkulu. Katanya ada Pak Gubernur mau ketemu langsung kayak itu. Kapan saya bilang? Kemarin diusulkan hari apa ya lupa saya. Hari Kamis seperti apa kemarin. Nah, saya nggak bisa karena saya masih bertugas gitu kan. Saya bisanya cuma Sabtu. Kebetulan itu di penghujung libur gitu kan, hari libur itu. Nah, alhamdulillah tadi sudah ketemu kayak itu. Alhamdulillah tadi ada reward juga dari Pak Gubernur dari. Pak reward juga ya. Saya anggap aja itu sebagai bentuk penyemangat aja gitu, agar lebih giat lagi gitu dalam karya jurnalistiknya. Oke, sahabat Merdeka, itulah tadi cerita menarik dan luar biasa yang sangat memotivasi kita semua dalam terus berkarya di Provinsi Bengkulu. Nah, sahabat Merdeka, salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan terus memastikan bahwa generasi-generasi penerus untuk selalu mendapatkan kesehatan, kita juga mengapresiasi untuk Bidan Butet yang telah berjuang menempuh sejauh apapun jaraknya demi untuk generasi penerus bangsa. Oke, kami juga dari segenap keluarga besar Ermol Bengkulu mengucapkan selamat kepada wartawan Ermol Bengkulu yang dari Kabupaten Lebong yang telah memberikan nama baik Ermol Bengkulu di kancah nasional dan kemudian untuk Provinsi Bengkulu sendiri. Oke, saya Tri Yulianti, terima kasih, sampai jumpa di Ermol TV selanjutnya.